Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mau jalan-jalan ke sawah, ke kali, mancing. Bab 341 sampai 345. Bab 341. Kelompok itu memukulinya sampai mati. Nak, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Pemimpinnya, seorang pria jangkung, sedang mengunyah sirih dan memegang parang cerah di tangannya. Ketika Ji Fei melihat bahwa dia terekspos, dia menjadi lebih tenang. Melihat orang-orang ini, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Mereka bukan orang biasa. Keterampilannya bahkan tidak lebih lemah dari murid aliansi Zan yang terpesona langit. Tunjukkan rasa ingin tahu. Pria jangkung itu merasa kesal saat melihat Ji Fei tidak mengatakan apa-apa selain menatap mereka. Apakah kamu pamer jika tidak berbicara? Seorang adik laki-laki di sebelah pria jangkung itu bertanya dengan dingin. Ji Fei melihat sekeliling dengan santai. Ada lebih dari selusin mobil yang diparkir jarang. Setiap mobil terlihat sangat kumuh. Jika dia mengendarainya di jalan, dia pasti akan mengira itu adalah mobil bekas, atau bahkan mobil orang miskin. Dilihat dari pakaian orang-orang ini, pakaian yang mereka kenakan masing-masing berasal dari merek yang berbeda-beda, dan semuanya merupakan merek yang sekilas terlihat mahal. Orang-orang ini sangat pintar kemewahan sederhana. Ini adalah evaluasi pertama Ji Fei terhadap mereka. Saudara Liu, orang ini sangat bodoh. Dia mencari kematian. Ayo kita bunuh dia. Adik laki-laki yang baru saja berbicara berteriak lagi. Longzi benar, karena dia memberi kita uang. Jika dia tidak menginginkannya, maka dia akan menyesali dirinya sendiri. Saudara Liu, haruskah kita mengambil tindakan? Setiap orang harus berhati-hati saat melakukannya. Jangan merusak organ-organ penting. Jika Anda merusaknya, itu akan menjadi uang. Adik-adik lainnya juga berteriak. Saudara Liu terus menatap Ji Fei, mengunyah pinang di mulutnya tanpa tergesa-gesa, dengan ketajaman dan pengamatan yang tak terlukiskan di matanya. Setelah beberapa lama, katakan padaku, mengapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan? Saudara Liu menjadi tenang setelah kemarahan awal, yang di luar dugaan Ji Fei. Ji Fei memandang saudara Liu, yang mungkin berusia 30-an. Meskipun wajahnya penuh daging, matanya berkeliaran, dia sepertinya memikirkan dan memikirkan pilihannya. Ini membuat Ji Fei merasa sangat menarik menjadi sangat sombong. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudut mulutnya terangkat. Saya tersesat di sekitar sini dan masuk ketika saya melihat cahaya. Saudara Liu mengangguk seolah dia tiba-tiba mengerti. Kalau begitu, keluarlah. Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa dan anggap saja kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Saudara Liu berinisiatif untuk menyingkir. Saudara Liu, apa yang kamu lakukan? Longzi memandang saudara Liu dengan tidak percaya dan bertanya. Diam, keluar dari sini. Saudara Liu memarahinya dengan dingin. Longzi dan yang lainnya awalnya ingin berbicara, tetapi ketika mereka melihat saudara Liu menjadi marah, mereka semua diam dan dengan enggan menyingkir. Ji Fei penasaran lagi dengan saudara Liu. Dia tidak pergi. Sial, aku sudah menyuruhmu pergi, kenapa kamu masih belum pergi? Longzi menggoyangkan pipa baja di tangannya dan mengumpat dengan marah. Patah, saudara Liu menamparkan Longzi. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Saya, Longzi dan adik-adik lainnya tercengang. Ji Fei merasa saudara Liu agak menarik, kalau begitu saya benar-benar pergi. Saudara Liu tidak berkata apa-apa. Anak-anak lelaki yang lain penuh dengan kebencian dan berpikir, jika kamu tidak segera pergi, apakah kamu masih ingin kami mentraktirmu makan malam? Namun perkataan seperti itu hanya bisa disimpan di dalam hati dan tidak bisa diucapkan. Beri jalan, saudara Liu memerintahkan lagi dengan keras. Wow, semua anak laki-laki bubar, benar-benar memberi jalan bagi Ji Fei. Ji Fei masih tidak bergerak. Longzi memandang saudara Liu. Anak ini sengaja datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Saudara Liu, kami. Mata saudara Liu juga sedikit dingin, tetapi ada sedikit kerumitan di matanya. Apakah kamu tidak takut mati? Ji Fei menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba merasa bahwa saudara Liu di depannya agak menarik. Aku akan mengatakannya langsung saja. Berikan aku tas yang kamu bawa dari rumah sakit Pok Oi, dan aku akan segera pergi. Ji Fei menunjukkannya secara langsung. Semua orang di tempat kejadian mengambil senjata mereka dan memandang Ji Fei dengan waspada, dengan niat membunuh di mata mereka. Saudara Liu masih menahan amarahnya. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Ini bukan tempat yang seharusnya, dan tidak ada gunanya bagi Anda.
Nadanya masih sangat rumit. Aku ingin segera pergi, tetapi jika kamu tidak membiarkan aku menyelesaikan pekerjaanku dengan cepat, bagaimana aku bisa pergi? Ji Fei terlihat santai bahkan seolah ingin jalan-jalan santai. Saudara Liu, semua orang berteriak serempak. Anak muda, kamu mencari kematianmu sendiri, jadi jangan salahkan aku, ayo. Saudara Liu akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak. Persetan dia, Ryuko memimpin dan menjadi orang pertama yang bergegas memegang pipa baja. Sebelumnya, dia ingin menunjukkan keberanian di depan saudara Liu, tetapi mulutnya ditampar oleh saudara Liu dan dicekik oleh amarah. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Saya berharap saya bisa mengalahkan Ji Fei sampai mati dalam satu gerakan untuk menghilangkan kebencian di hati saya sepenuhnya. Panggilan, membawa suara angin kencang, pipa baja Longzi mengenai kepala Ji Fei. Saudara Liu mengalihkan pandangannya ke samping, menunjukkan bahwa dia tidak tahan untuk melihat secara langsung. Saat yang lain melihat Ryuko langsung menyerang lebih dulu, mereka langsung menjadi lebih energi dan tidak mau ketinggalan. Bunuh dia, pisau dan tongkat pun menyambut Ji Fei. Ji Fei tampak tenang, dan tiba-tiba melangkah maju, meraih pipa baja yang dijatuhkan Longzi dari udara, lalu menariknya ke dalam pelukannya bersamanya. Bang! Telapak tangannya berubah menjadi pisau dan menyayat lehernya. Ryuko terjatuh dengan lembut bahkan tanpa menangis. Orang lain yang bergegas dari belakang awalnya ingin menjatuhkan Ji Fei dalam satu pukulan. Hasil mereka semua tercengang, orang-orang mereka dibunuh. Orang-orang seperti saya ini bukan hanya orang biasa, juga bukan penjaga keamanan yang menjaga gerbang, tetapi mereka juga gangster jalanan, praktisi yang keluar masuk, tetapi mereka tidak punya cukup uang untuk satu putaran. Ini omong kosong, Ji Fei tidak berkata apa-apa, mengambil pipa baja Longzi dan berjalan ke depan. Unggul, adik-adik yang bereaksi berteriak bersama dan bergegas lagi. Kedua adik laki-laki yang bergegas ke depan menikam Ji Fei tepat di perut bagian bawah dengan dua pisau. Ji Fei tidak mengelak sama sekali, dan dia bahkan tidak menggerakkan tongkat di tangannya. Mereka berdua mengira Ji Fei ketakutan dan sangat gembira karena kesempatan untuk melakukan perbuatan baik telah tiba. Nak, pergilah ke neraka, tingkatkan kekuatan di tangan Anda dan bergerak lebih cepat. Pisau itu semakin dekat ke Ji Fei, dan jaraknya kurang dari 10 cm. Saudara Liu, yang berdiri jauh, memiliki sedikit simpati di matanya. Ledakan, tiba-tiba terdengar dua suara keras. Ah, kedua adik laki-laki itu berteriak, bang. Terdengar suara pisau tajam yang jatuh ke tanah, disusul dengan suara dua tubuh yang terjatuh dengan keras ke tanah. Mendesis, anak laki-laki lain di belakangnya menarik napas dalam-dalam, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka mengira Ji Fei sudah terbaring dalam genangan darah, tapi dia tidak menyangka akan menjatuhkan dua orang secara langsung. Hal ini juga membuat mereka semakin marah dan fanatik. Ayo berkumpul, pukul dia sampai mati, bab 342, kalahkan kenalan seseorang. Ekspresi Ji Fei tenang, dan dia sangat tenang, ledakan. Dia mengangkat kakinya dan menendang seseorang menjauh. Klik, dengan pipa baja di punggungnya, dia menjatuhkan seseorang. Bang, majulah dan pukul seseorang hingga pingsan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tanah sudah penuh dengan orang. Semua orang koma kecuali saudara Liu. Mata saudara Liu tertuju pada wajah Ji Fei, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hingga beberapa detik kemudian, saudara Liu tidak takut, melainkan tersenyum. Ji Fei juga memiliki senyuman di wajahnya, tetapi dia tidak mengenali saudara Liu di depannya. Namun, dia merasa orang ini agak menarik, dan dia sepertinya melihat sesuatu. Apakah kamu itu Ji Fei? Bibir saudara Liu bergetar, dan nadanya dipenuhi kegembiraan. Ji Fei masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi matanya mengecil. Dia tidak mengerti mengapa saudara Liu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Namun, dia tidak berbicara. Melihat keheningan Ji Fei, saudara Liu menjadi semakin bersemangat. Jika saya ingat dengan benar, kamu adalah Ji Fei itu, tidakkah kamu ingat bahwa akulah yang datang ke kelasmu untuk mengalahkanmu? Hati Ji Fei menegang, dan matanya tiba-tiba tertuju pada wajah saudara Liu, dia merasa lebih dingin dan dingin. Tiba-tiba, sebuah kenangan khusus muncul di benak saya. Aduh, bagaimana kamu memukulku? Apakah kamu bodoh? Oke, berhenti berkelahi, ini sekolah. Jika kita dipukuli sampai mati, kita akan tamat. Di antara 4 orang yang memukulinya dengan kejam,
pria termuda dan paling tidak mencolok dengan cerdik memblokir tubuh Ji Fei beberapa kali ketika tinju orang lain hendak mengenai bagian vital. Pada akhirnya, ketika Ji Fei dipukuli sampai dia hampir mati, pria itu adalah orang pertama yang menghentikannya, jadi dia cukup beruntung untuk bertahan hidup. Apakah itu kamu? Mata Ji Fei penuh dengan kerumitan. Amarah, kebencian, namun ada juga rasa syukur. Jika bukan karena perlindungan dan keterus-terangannya saat itu, saya mungkin tidak akan berada di tempat saya sekarang. Saat itu, dia tidak tahu pria itu membantunya. Sekarang setelah aku memiliki keterampilan dan mengingatnya lagi, aku menyadari dengan jelas. Dia sengaja melindungi dirinya sendiri. Itu kamu, ini benar-benar kamu, hebat. Berdebar, saudara Liu tiba-tiba berlutut di tanah, langit punya mata. Dia benar-benar menangis kegirangan. Ji Fei tertegun sejenak. Plot apa ini? Namaku Liu Daguang. Ayahmu lah yang mengadopsiku dan menyelamatkanku saat itu, sehingga aku bisa bertahan hidup. Ji Fei mengerutkan kening. Dia masih muda saat itu, jadi dia pasti tidak tahu. Dia tidak berbicara dan menatap Liu Daguang, ingin melihat apa lagi yang bisa dia katakan. Ceritanya pasti panjang, tapi sederhananya, aku tahu orang tuamu telah dibunuh dan mereka datang untuk menyakitimu, jadi aku berinisiatif untuk mengikutimu. Aku juga yang memberitahu pengurus rumah tangga, jadi setelah kamu terluka, dia segera datang dan bawa dia pergi. Kalau tidak kamu akan mati. Liu Daguang sangat bersemangat, seolah-olah dia takut Ji Fei akan curiga, atau tidak membiarkan dia menjelaskan dengan jelas, dan akan langsung mengangkat topik pembicaraan. Pikiran Ji Fei sangat jernih saat ini, melihat kembali apa yang terjadi saat itu, penjelasan Liu Daguang memang paling masuk akal. Namun, dia tetap diam. Saya adalah seorang yatim piatu pengembara. Saya jatuh sakit di jalanan kota Ninghai. Ayahmu lah yang menyelamatkan saya. Nanti, aku tinggal bersama ayahmu untuk bekerja. Ayahmu mengetahui bahwa seseorang akan menyerang mereka. Jadi dia memintaku untuk menyamar di keluarga Chen. Musuh kita saat itu, aku ingin tahu tindakan lawan. Jadi saya pergi ke keluarga Chen. Namun, saya baru saja tiba di keluarga Chen pada saat itu. Dan saya masih orang pinggiran. Saya tidak dapat memahami informasi penting sama sekali. Jadi saya tidak tahu bagaimana mereka mengambil tindakan. Saya tidak dapat melindungi Anda orang tuaku. Jadi aku hanya bisa menggunakan metode itu untuk menyelamatkanmu. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini. Sungguh luar biasa. Wuho, Liu Daguang kembali menangis kegirangan di akhir. Meskipun Ji Fei tetap tenang, melihat ekspresi dan nada bicara Liu Daguang, dia tahu bahwa dia tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu mengenali bahwa itu aku? Ji Fei masih tidak percaya. Lihat ini, setelah Liu Daguang membuka kunci wajahnya di ponselnya, dia memasukkan file terenkripsi dan membukanya dengan lembut. Di dalamnya ada foto keluarga Ji Fei yang terdiri dari 3 orang. Foto ini adalah potret keluarga yang diambil saat Ji Fei merayakan ulang tahunnya yang ke-8. Itu juga merupakan ulang tahun terakhir yang ia rayakan dalam hidupnya dan satu-satunya ulang tahun yang ia ingat. Namun, dia tidak punya foto hari itu, sebab, sebelum fotonya berkembang, keluarganya sudah hancur. Melihat orang tuanya di foto, mata Ji Fei basah. Wajah Liu Daguang sudah berlinang air mata. Tidak sampai lebih dari 3 menit berlalu suasana hati Ji Fei menjadi stabil. Liu Daguang tersenyum, tetapi penuh air mata. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa Ji Fei datang ke Ninghai. Aku masih bertanya-tanya apakah itu kamu. Aku juga melihatnya melalui foto. Tapi aku tidak yakin. Hari ini aku akhirnya melihatmu. Ji Fei mulai bersemangat dan hampir tidak bisa mengontrol kontrolnya. Mengapa kamu ada di sini? Saya telah bekerja di keluarga Chen selama bertahun-tahun sebelum saya mencapai posisi saya sekarang ini. Keluarga Chen, bukankah mereka tiba-tiba menghilang secara misterius? Apa yang disebut penghilangan misterius tidak lebih dari upaya menutup-nutupi. Keluarga Chen telah aktif di Ninghai dan berusaha menghasilkan uang di Ninghai. Ji Fei tampak serius, dengan keraguan di matanya. Dia pernah mendengar Jin Minglu berbicara tentang 4 keluarga di Ninghai sebelumnya. Saat itu, dia berbicara tentang hilangnya keluarga Chen. Urusan keluarga Chen tidak bisa dijelaskan dengan jelas dalam 1 atau 2 kalimat. Kamu harus segera pergi sekarang. Saya akan memberikan penjelasan detailnya jika ada kesempatan. Liu Daguang melihat sekeliling, matanya penuh kewaspadaan dan kecemasan. Keluarga Chen belum menghilang, tapi bagaimana dengan keluarga Zhou?
Keluarga Zhou bahkan lebih misterius. Tetapi selama Anda dapat menyelidiki keluarga Chen dengan jelas, maka keluarga Zhou akan memiliki petunjuknya. Cepat pergi, mereka akan datang ke sini untuk mengambil barang sebentar lagi. Setelah saya selesai memproses, saya akan menghubungi Anda dan memberitahu Anda alasannya secara detail. Anak itu harus khawatir nyawanya terancam jika sudah lama berada di sana. Liu Daguang tampak sangat gugup dan cemas. Ji Fei mengangguk, oke. Anak itu ada di sini. Setelah Liu Daguang selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju bengkel yang terang benderang di dalam. Ji Fei mengikuti di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua orang itu masuk, dan Ji Fei segera melihat tas hijau itu. Liu Daguang berjalan mendekat dan membuka tasnya, dan seorang anak gemuk keluar. Ji Fei tercengang saat melihat anak itu. Ternyata itu Xiao Pang, bukan Tong Tong. Jantungku berdetak kencang. Apakah ini sebuah kesalahan? Apakah ini yang baru saja kamu bawa? Liu Daguang mengangguk ragu. Itu dia, kami belum menyentuhnya. Brengsek, Ji Fei mengutuk dengan marah. Hari ini kami menerima pesanan bisnis. Seseorang membutuhkan seorang anak, jadi kami membuat perintah untuk mengirim seorang anak. Beritahu kami di mana lokasi penerimaannya. Liu Daguang menjelaskan, apakah Anda biasanya membeli anak dari panti asuhan? Liu Daguang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu ini. Ji Fei benar-benar terpesona, mencicit, suara pintu penutup yang berputar mulai terdengar, dan ekspresi Liu Daguang berubah drastis. Bab 343 Saudara Ji Fei kembali, ayo, seseorang datang, aku akan menghubungimu setelah selesai. Setelah Liu Daguang selesai berbicara, dia melangkah maju untuk mendorong Ji Fei. Saat Ji Fei hendak melihat keluar pintu, Liu Daguang memegang pisau di tangannya. Ji Fei terkejut dan secara naluriah ingin mengambil tindakan. Liu Daguang telah meraih tangan Ji Fei, dan kemudian meletakkan gagang pisaunya ke tangan Ji Fei, dan tubuhnya bergegas ke depan. Engah, darah menusuk langsung ke perutnya. Ji Fei. Baru saja, karena Tong Tong tidak ada di sini, dan kejadian Liu Daguang membuatnya sedikit terganggu, dia tidak pernah mengira Liu Daguang akan membuat pilihan seperti itu. Ayo, tinggalkan aku sendiri, supaya mereka tidak tahu itu palsu. Meskipun dia baru saja melihat Ji Fei mengalahkan orang-orang itu dengan sangat mudah, dia tidak begitu percaya betapa kuatnya Ji Fei. Dia khawatir tentang keselamatan Ji Fei, jadi dia membuat pilihan seperti itu. Ji Fei merasakan sakit di hatinya, yang agak rumit. Jangan khawatir, tangan Ji Fei menepuk tubuh Liu Daguang 2 kali, dan 2 kekuatan tiba-tiba memasuki tubuh Liu Daguang, menyebabkan pendarahannya melambat secara signifikan. Jika Ji Fei ingin menyelamatkannya, itu akan mudah, tetapi tidak ada artinya jika Liu Daguang menerima pisaunya. Dia segera menjemput Xiao Pang, segera meninggalkan rumah, dan dengan cepat menghilang ke tempat parkir bawah tanah. Tapi dia tidak benar-benar pergi, tapi bersembunyi. Tak lama kemudian sebuah van tiba, diikuti oleh Iveco kecil. Kedua mobil itu berhenti, dan selusin pria jangkung dan kekar keluar dari Ivecon. Melihat sekeliling dengan cepat dan waspada, 2 orang telah berlari ke dalam rumah. Saat pertama kali masuk, mereka sangat penasaran saat melihat tidak ada yang memperhatikan mereka. Pada hari kerja, sebelum mereka tiba, orang-orang berbaris untuk menyambut mereka. Saat ini, ketenangan seperti genangan air telah menarik perhatian mereka. Saat dia melihat orang tak sadarkan diri di tanah, dia langsung waspada. Tuan Chen, Liu Daguang ditusuk dan jatuh pingsan ke tanah. Kedua orang yang masuk segera kembali dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Seorang pria berusia 20-an berdiri di luar. Wajahnya langsung muram. Rambutnya yang semula tertata sangat rapi menjadi sedikit berantakan karena kerutan yang baru saja dibuatnya. Sepasang mata elang memandang sekeliling. Jaga semua yang bisa ditangani orang-orang ini, dan kirim mereka yang tidak bisa dirawat ke rumah sakit untuk disadarkan. Ya, setelah orang-orang itu selesai berbicara, mereka segera mulai mengambil tindakan. Ji Fei, yang bersembunyi di kegelapan, tercengang saat mendengar ini. Mengapa harus berurusan dengan sesuatu yang bisa diatasi? Jika Anda tidak bisa mengatasinya, kirimkan ke rumah sakit. Menurut akal sehat, jika tidak bisa mengatasinya, Anda akan mati. Di bawah tatapan penasarannya, lebih dari selusin orang mengambil tindakan dengan cepat. Gerakan mereka sangat terampil, dan tidak menjadi kacau karena terlukanya orang-orang tersebut. Segera, mereka membawa Liu Daguang keluar rumah. Ah,
Liu Daguang, yang semula digendong ke dalam untuk mempersiapkan perawatan, menangis pelan, lalu membuka matanya dan berkata, turunkan aku. Kedua orang yang membawanya tertegun dan segera menurunkan Liu Daguang. Liu Daguang bangkit, berjalan ke arah Tuan Chen, dan berlutut sambil menjatuhkan diri, Tuan Chen, saya minta maaf, ketika mereka pergi ke rumah sakit Pok Oi untuk membawa anak itu kembali hari ini, seseorang mengikuti mereka dan membunuh kami semua. Mata Tuan Chen menyipit dan dia menatap Liu Daguang di tanah. Patah, tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, dia mengangkat tangannya dan menamparnya, sampah. Liu Daguang terhuyung, dan aliran darah mengalir dari luka di perut bagian bawah. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan tubuhnya dan berlutut di depan Tuan Chen dengan ekspresi hormat di wajahnya. Tuan Chen, seseorang di sebelahku memberiku tisu. Tuan Chen mengangkat tangannya dan menyekanya dengan lembut, sambil tetap menatap wajah dan tubuh Liu Daguang. Meskipun Liu Daguang kesakitan, dia tetap menegakkan punggungnya dan berlutut di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah bukan dia yang baru saja dipukuli. Patah, Mayor Chen melemparkan tisu yang telah dia usap ke wajah Liu Daguang. Apakah menurutmu kamu masih bisa pergi ke rumah sakit? Liu Daguang tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Jika Tuan Chen bersedia melepaskan saya tetap bersedia menjadi anjing Tuan Chen. Tuan Muda Chen memandang orang-orang yang diangkat, kecuali 3 atau 2 orang, mereka semua dibawa masuk. Kirim Liu Daguang dan beberapa orang lainnya ke rumah sakit. Ya, seseorang segera datang. Terima kasih, Tuan Chen, karena telah menyelamatkan hidupmu. Ledakan, Liu Daguang mengangguk pada Tuan Chen. Ingat, untuk menjadi seekor anjing, kamu harus menjadi anjing yang berkualitas, jika tidak, nyawamu akan hilang. Ya, aku mengingatnya, kirim mereka semua ke rumah sakit Pok Oi, karena mereka terjatuh di sana, mereka harus segera naik ke sana. Chen Sao Yingming, seseorang segera mulai menjilat. Ngomong-ngomong, bersihkan tempat kejadian untukku, kirim barangnya secepat mungkin, lalu ledakan tempat ini untukku. Ya, orang-orang itu setuju dan segera mulai sibuk. Ji Fei menyaksikan seluruh prosesnya. Ketika dia melihat Liu Daguang berlutut dan memohon belas kasihan dan kelangsungan hidup, bukannya meremehkannya, dia diam-diam memujinya. Tampaknya Liu Daguang mampu bertahan selama bertahun-tahun, tidak mudah untuk sering mengalami hal seperti itu. Namun, dia sangat penasaran bagaimana Tuan Muda Chen menghadapinya. Apakah ada sesuatu yang istimewa di sini? Ji Fei menekan keraguannya dan mengambil kesempatan ketika orang-orang ini mengantar Liu Daguang dan yang lainnya ke rumah sakit untuk membuka pintu putar dan mengikuti mereka keluar. Alih-alih menelepon polisi, dia malah pergi, rumah sakit Pok Oi. Sudah kubilang aku tidak mengidap penyakit apapun, tapi kamu tidak percaya padaku. Aku tahu Ji Fei adalah anak yang berbakti dan memperlakukanku dengan baik, tapi aku tidak bisa begitu buta. Benar, di mana tong-tongmu? Kenapa kamu tidak melihatnya? Dekan Zhou baru saja diperiksa oleh Qi Yuan, dan dia bertanya sambil tersenyum. Sui Muhan menangis, matanya merah dan bengkak saat ini. Ketika saya mendengar tentang Tong-Tong, saya menangis lagi. Aku tidak tahu bajingan mana yang menculik Tong-Tong, tunggu saja, kakak Ji Fei akan segera kembali, dan dia pasti akan membuat bajingan itu mati dengan menyedihkan. Ketika Hu Sueyao melihat Ji Fei dengan paksa memeriksa Dekan Zhou, dia tahu bahwa Ji Fei pasti memiliki niat yang dalam. Berpikir bahwa Tong-Tong mengatakan bahwa Dekan Zhou bukanlah orang baik, dia tidak akan bersikap sopan. Apa, Tong-Tong tidak akan dalam bahaya, kan? Mata Dekan Zhou memancarkan sedikit kemarahan yang tak terlihat, dan kemudian dia berkata dengan prihatin. Aku tidak tahu, Li Ruoxi masih tidak percaya Dekan Zhou akan melakukan hal seperti itu, jadi dia masih berkata dengan lembut. Ya Tuhan, ada banyak sekali anak di atas. Jadi jangan biarkan apapun terjadi. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berlari ke atas. Hu Sueyao melihat ke belakang Dekan Zhou dan hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh mata Feng Huang. Mata Dekan Zhou dipenuhi dengan niat membunuh, dan ada cibiran di wajahnya. Namun, tidak ada yang bisa melihat dari balik punggungnya. Sui Muhan terus merasa bingung dan merasakan firasat buruk. Saudara Ji Fei telah kembali. Hu Sueyao berteriak keras saat melihat Ji Fei keluar dari lift. Bab 344. Awasi anak itu, Ji Fei. Ketika Sui Muhan mendengar nama Ji Fei, dia secara naluriah berteriak, lalu berlari ke arah Ji Fei seperti orang gila.
Beberapa orang lainnya melakukan hal yang sama dan bergegas. Apakah Tong Tong ada di dalam? Melihat Ji Fei memegang tas, Sui Muhan bertanya dengan cemas. Tepat ketika Ji Fei hendak berbicara, Dekan Zhou berlari turun dari lantai atas dengan gugup dan panik. Ini tidak bagus, ini tidak bagus. Semua orang memandang Din Zhou bersama-sama, dan salah satu sepatu mereka lari karena panik. Namun, saat matanya melihat tas di tangan Ji Fei, dia jelas terkejut dan bahkan terdiam. Din Zhou, apa yang terjadi? Li Ruoxi melangkah maju untuk membantunya dan bertanya. Din Zhou segera memalingkan muka dari tas di tangan Ji Fei, lemak kecil hilang. Apa? Tangan Li Ruoxi yang menopang Dekan Zhou terasa kaku untuk beberapa saat. Orang lain di tempat kejadian juga terkejut, terutama Sui Muhan. Dia awalnya mengira itu menargetkan Tong Tong sendirian. Dia bahkan curiga bahwa Dekan Zhou yang melakukannya pengekangan membuatnya dia tidak mengalami kejang. Sekarang, saya dengar tidak ada lagi anak di panti asuhan. Ini agak aneh. Mungkinkah mereka sengaja mencuri anak-anak, bukan sekadar mencuri Tong Tong? Sedikit gendut ada di sini, ada kerumitan yang tak terlukiskan dalam suara Ji Fei, dan dia dengan lembut meletakkan tas itu di tanah. Qi Yuan dengan cepat melangkah maju dan membuka tasnya. Xiao Pang terbaring di dalam sambil memegang bola. Di mana Tong Tong? Sui Muhan merasa putus asa saat mengira Tong Tong belum ditemukan. Tubuh itu bergoyang dan jatuh ke belakang. Ji Fei dengan cepat melangkah maju dan memeluk Sui Muhan, lalu kekuatan internal memasuki tubuh Sui Muhan. Sui Muhan menjerit pelan dan perlahan membuka matanya. Ji Fei, tolong selamatkan Tong Tong. Kita harus menemukan Tong Tong. Wow. Setelah Sui Muhan selesai berbicara, dia memeluk Ji Fei dengan erat dan menangis dengan sedihnya. Saat ini, Ji Fei adalah pendukungnya. Ji Fei merasakan kesedihan di hati Sui Muhan, dan wajahnya juga melonjak karena marah. Dia mengepalkan tangannya beberapa kali dan akhirnya melepaskannya. Wow, Xiao Pang diselamatkan oleh Qi Yuan dan menangis dengan keras. Sedikit gendut, Dekan Zhou berlari dengan cepat. Ketika Xiao Pang melihat Dekan Zhou, dia membuka tangannya dan memeluknya. Bu, Dekan, seseorang memasukkanku ke dalam tas. Wow. Seolah dia sangat ketakutan, dia menangis dengan keras. Sedikit gendut, jangan menangis, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dekan Zhou memeluk si gemuk kecil dan menatap Ji Fei. Ji Fei, di mana kamu menemukan gendut kecil? Mendengar pertanyaan ini, Ji Fei terkejut dan tiba-tiba berpikir. Siapa yang memindahkan Tong Tong? Bagaimana cara transfernya? Apakah masih di sana? Qi Yuan, Feng Huang, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan reaksi orang lain, melepaskan Sui Muhan, dan segera berlari ke bawah. Semenit kemudian, 3 orang muncul di taman rumah sakit. Perhatikan baik-baik, disinilah Fatih dibawa pergi. Ji Fei berkata pada kedua orang itu. Oke, setelah kedua orang tersebut selesai berbicara, mereka segera mulai mengambil tindakan. 5 menit berlalu dan tidak ada yang ditemukan. Mereka bertiga bertemu satu sama lain beberapa kali. 10 menit berlalu dan tidak ada yang ditemukan. Ketiganya mulai merasa sedikit kecewa. Tiba-tiba, lihat di sini, Qi Yuan tiba-tiba berteriak. Ji Fei dan Feng Huang berlari dengan cepat. Ini adalah pohon tempat Fatih ditempatkan tadi. Ini adalah pohon besar dengan diameter lebih dari 1 meter, yang tidak bisa dipeluk oleh 2 atau 3 orang. Ada lubang pohon di sini. Qi Yuan telah membuka batang pohon, memperlihatkan batang berlubang di dalamnya. Phoenix menyalakan senter ponselnya dan menyinari ponselnya. Ini baru saja digali. Patah, Ji Fei menepukkan tangannya ke batang pohon. Pohon yang tinggi dan lebat itu bergetar hebat 2 kali, dan banyak sekali daun yang tumbang satu demi satu. Feng Huang dan Qi Yuan tidak berbicara. Mereka berdua memandang Ji Fei, mengetahui bahwa dia marah. Aku jatuh ke dalam jebakan, Ji Fei berkata dengan nada mencela. Feng Huang dan Qi Yuan mendengarkan dengan cermat. Orang yang menculik Little Fatih awalnya menempatkan Little Fatih di sini. Setelah menangkap Tong Tong, dia menempatkan Tong Tong di sini. Jadi dia menempatkan Little Fatih di pohon. Hal ini membuat mustahil bagi siapapun untuk memikirkan Tong Tong tersembunyi di sini. Ji Fei, yang ingin mengerti, mau tidak mau berkata. Saya memeriksanya dan menemukan bahwa dia dalam keadaan sehat, tetapi dia tidak mampu meletakkan anak gemuk yang beratnya puluhan pon di atas pohon. Qi Yuan segera mengerti dan berkata, orang ini pasti ada di rumah sakit ini,
dan dia sudah lama berada di sana dan merencanakannya sejak lama. Jika tidak mungkin menggali lubang pohon ini. Setelah Phoenix selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, tidak ada yang masuk ke sini pada hari kerja. Ji-Fei mengangguk, dia sudah mengerti maksud Phoenix. Faktanya, mereka dapat memastikan bahwa Dekan Zhou lah yang melakukannya, tetapi tidak ada bukti. Kak Ji, bagaimana kalau kita bertanya langsung? Niat membunuh tampak di mata Qi Yuan, Phoenix juga memiliki ekspektasi di matanya. Jika dia tidak bertemu Liu Daguang hari ini, Ji-Fei pasti akan mengadopsi metode ini. Lagi pula, dia tidak bisa membahayakan anak Tongtong. Namun keluarga Chen yang disebutkan oleh Liu Daguang masih ada, dan keluarga Zhou belum benar-benar menghilang, yang membuatnya merasa Laut Ninghai sangat dalam. Berpikir bahwa saya kembali 5 tahun yang lalu dan telah membalas dendam dan membunuh beberapa orang, tetapi masih banyak ikan besar, Ninghai ini. Jangan bicarakan ini dulu, aku akan memikirkan caranya. Phoenix masih mengawasinya untuk mencegahnya menyerang anak-anak lain. Qi Yuan, lindungi Sui Muhan secara diam-diam dan lihat apakah dia akan memberikan syarat apapun padanya. Oke, keduanya setuju. Pada saat bersamaan, Ji-Fei melangkah keluar. Beberapa orang kembali ke aula dan melihat 5 atau 6 pasien masuk. Merekalah yang dilukai oleh Ji-Fei. Liu Daguang masih terjaga. Ketika dia melihat Ji-Fei, matanya menunjukkan keterkejutan dan dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan sensitif. Ji-Fei pura-pura tidak melihatnya. Setelah kontak singkat, kedua kelompok berpisah tanpa menarik perhatian. Bahkan Ji-Fei tidak memberitahu Feng Huang dan Qi Yuan tentang Liu Daguang. Dia tidak ingin kartu truf aslinya diketahui hanya oleh satu orang. Setelah ketiga orang itu kembali, Dekan Zhou telah mengambil kembali Xiao Pang. Li Ruoxi mendukung Sui Muhan dan terus menatap ke arah lift. Melihat ketiga orang itu kembali dengan tangan kosong, Sui Muhan merasakan sakit yang menusuk di hatinya, penglihatannya menjadi gelap, dan dia kehilangan napas dan pingsan. Li Ruoxi dan Hu Sueyao buru-buru menopang Sui Muhan agar dia tidak jatuh ke tanah. Ji-Fei, apa yang harus aku lakukan? Li Ruoxi memandang Ji-Fei dan bertanya dengan cemas. Biarkan dia tidak sadarkan diri untuk sementara waktu, kalau tidak, suasana hatinya akan semakin berfluktuasi. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia langsung mengambil Sui Muhan. Sui Yao, kamu tinggal di rumah sakit selama beberapa hari ke depan dan jangan kembali. Tidak, aku tidak di rumah sakit. Aku marah saat melihat penyihir tua itu. Wajah Hu Sueyao penuh amarah saat memikirkan kekejian Dekan Zhou. Bagaimana kalau kamu kembali ke villa bersama kami? Li Ruoxi memandang Hu Sueyao dan berkata. Wajah Hu Sueyao langsung gembira, tapi dia masih menatap Ji-Fei diam-diam. Baiklah, tidak apa-apa. Ji-Fei benar-benar ingin mengatakan tidak, tetapi ketika dia melihat lengannya, dia berpikir bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Sui Muhan dan turun untuk pergi. Di Villa Tao Huawu, seorang pelayan baru saja menutup telepon. Isi panggilan yang diterimanya adalah, awasi anak itu. Bab 345 ini adalah konflik antara tombak dan perisai. Ji-Fei membawa Sui Muhan dan Hu Sueyao kembali ke Villa Long Xiang Yuan. Jiang Qing dan Li Boyang tahu bahwa hari ini adalah pertempuran yang menentukan antara perusahaan keamanan Bameng dan Zanmeng, jadi mereka tidak pergi ke rumah sakit karena takut mengganggu Li Ruoxi dan yang lainnya. Saat dia melihat Ji-Fei memegang Sui Muhan dan kembali bersama Hu Sueyao, kedua lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu berlari mendekat dan meraih lengan Ji-Fei. Kamu sudah bangun? Bagus sekali, keduanya menangis kegirangan. Sui Muhan dalam pelukan Ji-Fei perlahan membuka matanya saat mendengar kata-kata itu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah tempat yang aneh, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian dia melihat bahwa dia berada dalam pelukan Ji-Fei. Meskipun dia merasa sangat aman, dia masih berjuang untuk jatuh ketika memikirkan putrinya. Ji-Fei, tolong selamatkan Tong Tong. Setelah mengatakan itu, dia berlutut di depan Ji-Fei. Dong Sui, apa yang kamu lakukan? Tong Tong juga putri baptisku. Ji-Fei dengan cepat bertahan. Li Ruoxi juga melangkah maju dengan cepat. Dokter Sui, tolong jangan lakukan ini. Jika bukan karena kami, Tong Tong tidak akan dalam bahaya. Jiang Qing dan Li Boyang saat ini menyadari bahwa Sui Muhan tidak memiliki anak di sekitarnya. Ji-Fei, apa yang terjadi? Jiang Qing bertanya dengan prihatin. Tong Tong dibawa pergi,
Hu Sueyao berkata terus terang. Apa? Siapa yang menangkapnya? Jiang Qing dan Li Boyang bertanya dengan heran pada saat bersamaan. Mendengus, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pasti penyihir tua itu. Sueyao, jangan bicara omong kosong, Ji Fei langsung menyela. Hu Sueyao merasa sedih, saudara Ji Fei, hanya saja. Mana buktinya? Ji Fei menyela secara langsung dan kasar lagi. Mendengus, Hu Sueyao merasa lebih sedih. Ada apa dengan lengan Sueyao? Jiang Qing juga memperhatikan bahwa lengan Hu Sueyao terluka saat ini. Kamu melakukannya untuk melindungiku dari pisaunya, kata Ji Fei langsung. Saya melakukannya sendiri. Menurut temperamen Hu Sueyao, dia akan menangkap Dekan Zhou secara langsung, menyiksanya, dan kemudian mengajukan pertanyaan. Dia tidak mengerti mengapa Ji Fei begitu ragu-ragu. Ji Fei memarahinya dan memintanya untuk marah. Sueyao, berhenti bicara omong kosong dan ikut aku berganti pakaian. Li Ruoxi tahu bahwa Ji Fei sudah kesal, jadi dia meraih tangan Hu Sueyao dan berjalan ke atas. Ji Fei memandang Sui Muhan dan berkata, kamu akan tinggal di sini selama 2 hari ke depan, sehingga kami dapat dengan mudah menangani apapun. Sui Muhan langsung mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus mengandalkan Ji Fei untuk menyelamatkan Tong Tong, dan polisi tidak berguna. Jiang Qing pergi menemui Sui Muhan. Ji Fei dan Li Boyang tertinggal. Ayah, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Ji Fei berinisiatif untuk berbicara. Li Boyang segera mengangguk. Dia bisa melihat bahwa Ji Fei menyimpan banyak hal di dalam hatinya. Kedua orang itu dengan cepat sampai di balkon di atap villa. Tak satu pun dari mereka berbicara, hanya menatap langit malam. Setelah sekian lama, Ji Fei mengalihkan pandangannya dan berkata, ayah, menurutmu mengapa Ninghai ini disebut Ninghai? Karena semua orang menginginkan perdamaian di sini, kata Li Boyang tanpa berpikir. Jadi menurutmu di sini damai? Tidak ada kedamaian dimanapun. Bagaimana Ninghai bisa damai? Li Boyang sepertinya tidak mengerti maksud Ji Fei, dan dia mengajukan pertanyaan tetapi tidak menjawabnya. Tepat ketika Ji Fei sedikit kecewa dan ragu untuk memberitahu Li Boyang melanjutkan, Ji Fei, apa hubunganmu dengan Ji Guanghui? Ji Fei tercengang. Li Boyang melihat ekspresi terkejut Ji Fei. Apa, kamu masih tidak percaya padaku, ayah mertuaku? Ekspresi Ji Fei dengan cepat kembali normal. Apakah kamu sudah lama melihatnya? Li Boyang tersenyum di wajahnya. Kamu dan Ruoxi berada di meja yang sama saat itu, jadi tentu saja ayahmu dan aku mengetahuinya. Ruoxi selalu menyimpanmu di dalam hatinya dan memikirkanmu selama ini, dan kami juga mengetahuinya. Saat kamu baru saja kembali, kami tidak mengenalimu, dan kami menguji perasaanmu terhadap Ruoxi, melihat bahwa kamu selalu jujur pada Ruoxi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Senyuman masam muncul di wajah Ji Fei, dan dia tiba-tiba merasa pemikirannya sedikit sederhana. Coba pikirkan, jika Anda adalah orang tua, bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui situasi sekolah anak Anda? Ayah, aku memanggilmu hanya untuk mengetahui mengapa 3 dari 4 keluarga besar Ninghai tiba-tiba menghilang. Sekarang setelah percakapan dimulai, Ji Fei tidak keberatan. Terlebih lagi ini adalah sebuah keluarga. Li Boyang memalingkan muka dari Ji Fei dan melihat ke langit malam. Biasanya, masalah ini bukanlah sesuatu yang diketahui oleh orang-orang setingkat saya. Tetapi karena Ruoxi sering menyebut Anda setelah kecelakaan di keluarga Anda, saya lebih memperhatikannya. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan mulai mendengarkan dengan cermat. Di Ninghai, keluarga Jilah yang benar-benar melakukan amal, dan panti asuhan adalah tempat keluarga Ji benar-benar membantu anak yatim piatu. Itu hal yang baik, tapi juga buruk, dan pada akhirnya disitulah konflik dimulai. Ketika Li Boyang mengatakan ini, nadanya sedikit terhenti, seolah ingin menenangkan kegembiraan di hatinya. Ji Fei memikirkan Tuan Chen yang tidak normal hari ini dan menjadi sangat berkonsentrasi. Keluarga Ji mengembangkan industri yang komprehensif, keluarga Chen bergerak di industri farmasi, dan keluarga Zhou adalah keluarga seni bela diri. Pada saat itu, keluarga Zhou adalah keluarga seni bela diri yang sebenarnya di Ninghai, aliansi Zantiangsu dan seterusnya. Di keluarga Zhou semua orang di depan mereka meremehkan. Adapun keluarga Zhao, ini bukan rahasia, karena keluarga Zhao terlibat dalam politik dan bisnis seperti di masa lalu. Li Boyang berhenti sejenak dan memandang Ji Fei. Tahukah kamu apa yang paling menguntungkan dalam industri farmasi? Nadanya penuh kerumitan, bahkan bercampur amarah. Obat adalah yang paling menguntungkan, jawab Ji Fei dengan ragu.
Li Boyang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pemikiran orang normal. Ji Fei tahu bahwa dia salah menebak, dan matanya tampak bertanya-tanya, ingin tahu seperti apa pemikiran orang abnormal. Ji Fei, bagi orang awam, ketika terserang suatu penyakit, dia beruntung memiliki obat untuk mengobatinya. Ji Fei mengangguk, tapi pernahkah Anda memikirkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Mata Ji Fei membelalak. Tiba-tiba, dia teringat pada orang-orang di desa Lanjia yang pergi jalan-jalan bersama saudara Bao hari itu. Mereka langsung ditindak karena merepotkan atau bahkan mahal untuk berobat. Maksudmu? Sebelum Ji Fei selesai berbicara, Li Boyang sudah mengangguk. Keluarga Chen melakukan bisnis semacam ini sama seperti bisnis medis pada umumnya. Coba pikirkan, orang yang mampu membeli barang-barang ini adalah orang-orang kaya dan kaya. Jadi tentu saja mereka tidak akan kekurangan uang dan menghasilkan banyak uang. Mungkin lebih menguntungkan daripada perusahaan farmasi kecil. Ji Fei mengangguk, itu benar, ini hanyalah bisnis tanpa dasar. Kemarahan melintas di mata Li Boyang, karena itu, keluarga Chen menjadi sasaran kritik publik. Akhirnya mereka menghilang dalam semalam dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Mereka berhasil lolos dari sanksi hukum. Ji Fei memikirkan Liu Daguang yang mengatakan bahwa keluarga Chen masih di Ninghai, tapi itu bukan, dari terang ke gelap. Mata Ji Fei berkilat dingin, dan dia sudah menjadi pembunuh. Tetapi, ayah, jadi apa hubungan keluarga Ji dengan mereka? Konflik apa yang akan terjadi antara kedua keluarga? Mengapa? Li Boyang menghela nafas. Ini adalah konflik antara tombak dan perisai, bersambung.